السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kembali bisa hadir dan bermajlis di majlis ilmu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, pada kesempatan ini kembali kita lanjutkan kajian kita membaca syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, yaitu di bab yang ke-27, yaitu bab ma jaa fin nusrah, bab tentang nusrah. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, an-nusratu hallus sihri 'anil mashur. Nusrah adalah melepas sihir dari orang yang kena sihir. Jadi nusrah berarti melepas sihir dari orang yang kena sihir. Nusyira anhu idza halla ma asabahu, dikatakan terlepas darinya jika sesuatu yang menimpanya telah hilang. Maksudnya dalil-dalil yang berkaitan tentang masalah an-nusrah, yaitu melepas sihir dari orang-orang yang terkena oleh sihir. Di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nusrah. Lalu beliau bersabda, hiya min 'amali syaitan. Nusrah termasuk dari perbuatan syaitan. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, yadullu al-hadithu an-nahyu 'anil nusrah al-ma'rufa fil jahiliyah. Hadis ini menunjukkan larangan melakukan nusrah, yaitu nusrah yang dilakukan di zaman jahiliyah. Lianna karena alif lam di dalam kata an-nusrah lil ahdi dhihni, fungsinya untuk mengikat apa yang
ada atau mengikat apa yang dipahami di kepala seorang. Wa hiya hallus sihri 'alal mashhur bi sihrin mithlihi. Yaitu nusrah yang dimaksudkan di sini adalah melepas sihir atau mengobati sihir dengan sihir. Itulah nusrah yang ada di zaman jahiliyah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bagaimana hukum mengobati sihir dengan sihir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya min amali syaitan. Melepas sihir atau mengobati sihir dengan sihir ini termasuk perbuatan syaitan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah yang ada di zaman jahiliyah. Maka beliau menyebutkan larangannya. Jadi hadis ini menunjukkan dilarangnya melakukan nusrah. Min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Lianna as-sahira yataqarrabu ila asyayatin bima yuhibbunahu min ibadatihim wan nadari lahum fayas'afunahum bi'ita'ihim al-ijabat amma yas'alunahu mimma yakhfa 'alaihim min 'amali as-sahir atau mimma yukhfi 'alaihim min 'amali as-sahir. وما فعله في المسحور فهذا من عمل الشيطان. Perbuatan ini dikatakan termasuk perbuatan syaitan karena orang yang menyihir dia mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang syaitan inginkan dari penyembahan dan juga nazar yang diminta kepadanya. Lalu diberikan imbalan berupa mengabulkan apa yang mereka minta kepada tukang sihir dari apa yang dia sembunyikan dari perbuatan tukang sihir dan apa yang dilakukan kepada orang yang disihir. Fahadha min amali syaitan. Karena para tukang sihir mereka untuk bisa mendapatkan kemampuan untuk menyihir biasanya menggunakan bantuan tukang sihir. Begitu juga dengan orang yang melepas sihir. Untuk bisa melepas sihir maka dia minta bantuan syaitan. Dan syaitan tidak akan membantu seorang kecuali apabila orang itu berbuat syirik atau kufur atau melakukan apa yang diperintahkan oleh syaitan dari melakukan ibadah-ibadah yang ditujukan kepada syaitan. Wa qala su'ila Ahmad anha. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang nusrah. Faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Lalu Imam Ahmad menjawab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membenci semua ini. Maksudnya an-nusratul lati min amali syaitan wallati yataqarrabu fiha ila syayatin. Maksud dari ucapan Abdullah bin Mas'ud atau maksud dari Abdullah bin Mas'ud membenci semua ini yaitu nusrah yang ada di zaman jahiliyah yang termasuk dari perbuatan syaitan wallati yataqarrabu fiha ila syaitan dan nusrah yang dilakukan setelah mendekatkan diri kepada syaitan. Maka para sahabat juga mereka membenci, dan membenci di sini artinya mereka membencinya sebagai sesuatu yang dilarang. Bukan makruh dalam artian dia hukumnya di bawah hukum haram, tidak. Tapi membencinya maksudnya di sini membencinya karena diharamkan, karena tidak dibolehkan. Kemudian Syekh menyebutkan hadis diriwayat Imam Bukhari. Wa fil Bukhari an Qatadah qultu li ibn al-Musayyib rajulun bihi tibbun
aw yu'akhadh an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunshar qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa' falam yunha anhu intaha. Di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya Qatadah bertanya kepada Ibnu Musayyib tentang rajulun bihi tib, yaitu seorang laki-laki yang tidak bisa berhubungan dengan istrinya, au yu'khad an imra'atihi, atau dia tertahan dari istrinya, ayuhallu anhu au yunshar, apakah boleh itu diobati, ya, boleh, apakah boleh dilepas? Qala la ba'sa bihi, maka Sa'id bin Musayyib menjawab, tidak mengapa. Innama yuriduna bihil islah, yang dia inginkan hanya kebaikan. Adapun mengobati sihir dan itu bermanfaat maka boleh. Falam yunha anhu, dan tidak dilarang. Ini jawaban Abdullah bin Mas'ud, jawaban Sa'id bin Musayyib ketika beliau ditanya tentang seorang yang disihir sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya, apakah boleh itu diobati? Maka beliau mengatakan boleh, karena tujuannya adalah untuk kebaikan. Berkata Syekh menjelaskan perkataan Ibnu Musayyib ini, wa hadzal kalam mahmulun 'ala al-hall alladhi la ba'sa bihi wa huwa al-hall bi ar-ruqyah wal mu'awwidhat wal asya' al-mubahah. Penjelasan Sa'id bin Musayyib ini tentang membolehkan sihir itu diobati, ucapan beliau ini dipahami dengan mengobati sihir dengan sesuatu yang dibolehkan, bukan maksudnya mengobati sihir dengan sihir. Jadi ketika Sa'id bin Musayyib ditanya tentang seorang yang kena sihir sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya, apakah boleh diobati? Beliau mengatakan boleh. Syekh menjelaskan bahwa perkataan Sa'id bin Musayyib ini harus dipahami, yang beliau maksudkan adalah mengobati sihir dengan sesuatu yang boleh, bukan dengan sesuatu yang dilarang seperti mengobati sihir dengan sihir. Wa huwal hallu birruqyah, seperti melepas sihir dengan ruqyah. Wal mu'awwidhat, atau dengan membaca doa-doa perlindungan, ya, seperti qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau menggunakan sesuatu yang dibolehkan. Li'anna hadza minal islah, karena ini termasuk memberikan kebaikan. Wal islahu ma'murun bihi wal munkaru manhiyun anhu, dan kebaikan itu sesuatu yang diperintahkan, adapun kemungkaran itulah yang dilarang. Jadi kalau kita melihat sekilas ibu dan akhwat dirahmati Allah, bahwa jawaban Abdullah bin Mas'ud dan penjelasan Sa'id bin Musayyib saling bertentangan satu sama lain. Begitu juga perkataan Sa'id bin Musayyib bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika ditanya tentang nusrah, maka beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Begitu juga Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusrah, beliau membawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Mas'ud membenci nusrah. Ketika Sa'id bin Musayyib ditanya tentang orang yang kena sihir, ya, apakah boleh diobati? Beliau mengatakan la ba'sa, tidak mengapa, karena yang dia inginkan dengan mengobati ini adalah kebaikan. Maka yang bermanfaat dari pengobatan itu dibolehkan dan tidak dilarang. Maka seolah-olah di sini ada pertentangan, tapi dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh dan juga penjelasan para ulama tentunya bahwa ini tidak ada yang saling bertentangan, karena yang dilarang oleh Nabi dan yang dibenci oleh Abdullah bin Mas'ud adalah mengobati sihir dengan sihir.
Adapun mengobati sihir atau melepas sihir dengan ruqyah, dengan membaca ta'awudz atau mengobatinya dengan sesuatu yang dibolehkan, ya, maka ini tidak terlarang karena ini termasuk mendatangkan manfaat dan tidak ada halangan untuk melakukannya. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa ruwiya anil Hasan annahu qala la yahillu as-sihru illa sahir. Tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Berkata Syekh, ay la yuhilluhu bit-turuq asy-syaitaniyah illa as-saharah. Maksud dari perkataan Al-Hasan Al-Basri di sini, tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Maksudnya adalah melepas sihir dengan cara syaitan, dengan cara yang tidak dibenarkan. Maka tidak ada yang bisa melepas sihir dengan sihir kecuali tukang sihir. Itu maksudnya. Amma halluhu bit-turuq asy-syar'iyyah fahada yuhilluhu atau yahilluhu ahlul ilm wal basair wa ahlul khibrah wat tajarub wa min al qiraati wat tajarub. Adapun melepas sihir atau mengobati sihir dengan cara yang syar'i, maka ini bisa dilakukan oleh orang-orang berilmu, orang-orang yang punya ilmu tentang ini, kemudian juga orang yang punya pengalaman di dalam mengobati orang-orang yang kena sihir. Jadi yang dimaksudkan oleh oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, tidak ada yang bisa mengobati sihir kecuali tukang sihir, yaitu mengobatinya dengan cara yang tidak benar, dengan mengobati sihir dengan sihir. Mengobati sihir dengan sihir tidak ada yang bisa melakukannya kecuali tukang sihir. Tapi apabila sihir itu diobati dengan ruqyah, dengan cara yang syar'i, maka dibolehkan. Dan tentu orang yang mengobati sihir dengan cara yang syar'i tidak dihukum sebagai tukang sihir. Kemudian kata Syekh, wa minal qiraati ay yuqra alaihi al-Fatihatu wa yukarrar alaihi ayatul kursi aw kilahuma wa yuqra alaihi ayatus sihr fil a'rab wa taha wa yunus wal kafirun wal mu'awwidhatain wa yunfathu مع القراءة يقرأ عليه وعلى زوجته وهذه رقية استعملها العلماء ونفع الله بها. Kemudian kata Syekh, dan di antara bacaan yang bisa dibacakan kepada orang yang kena sihir adalah meruqyahnya dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian mengulang-ulang ayat kursi, au kilahuma, atau keduanya, ya, surah Al-Fatihah dan ayat kursi. Kemudian juga dibacakan kepada orang yang kena sihir ayat-ayat sihir dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat 118. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Ya. Begitu juga dalam surat Taha, kata beliau, dibacakan kepada tukang sihir surat Al-A'raf ayat 118, kemudian juga surat Taha dalam ayat ke-69. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ya. Nanti bisa lihat di surat Taha ayat 69 yang berkaitan dengan sihir. Begitu juga dalam surat Yunus. Ya. Dalam surat Yunus ayat 81 sampai ayat ke-82. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihir, sampai ayat yang ke-82. Surat Yunus ayat 81 sampai ayat 82. Ini ayat-ayat sihir yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Jadi kemudian kata beliau al-kafirun.
membacakan surat Al-Kafirun. Kemudian Al-Mu'awwidzatain, ya, membaca Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ini yang ulama lakukan kepada orang-orang yang kena sihir, yaitu membacakan surah Al-Fatihah, kemudian mengulang-ulang ayat kursi, kemudian ayat dalam surat Al-A'raf, ayat berapa tadi? 118, kemudian juga Thaha ayat 69, ya, kemudian Yunus ayat 81 sampai 82, kemudian Al-Kafirun, Al-Mu'awwidzatain. Bagaimana caranya? Setelah dibaca yunfath ma'al qiraah, ya, yaitu setelah membaca ditiup. Nafath itu ibu-ibu tiupan yang disertai air liur yang tipis, ya, tiupan yang disertai dengan air ludah sedikit, ya. Itu namanya nafath. Yuqra alaihi wa ala zaujatihi, maka orang yang tadi disihir sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya, dibacakan kepada suaminya dan juga kepada istrinya. Wa hadhihi ruqyatun istamalaha ulama wa nafa'allahu biha. Dan ini juga termasuk ruqyah yang dilakukan oleh para ulama dan Allah Subhanahu wa taala dengannya memberikan manfaat. Kemudian kata Syekh, wa min dzalika ma dzakarahu ba'dul mutaqaddimin. Di antara cara juga untuk mengobati sihir ini apa yang disebutkan oleh para ulama terdahulu, annahu tu'khadhu waraqatu min asy-syajari as-sidr al-akhdar fatudaqqu wa yuj'al fi ma'in thumma yuqra' alayhi hadhihi al-ayat فيشرب المسحور منه أو المحبوث 3 مرات ما تيسر ثم يغتسل بالباقي فيزول عنه ما أصابه. Di antara yang dilakukan oleh ulama terdahulu adalah dengan mengambil beberapa lembar dari daun sidr atau daun bidara yang masih berwarna hijau, lalu ditumbuk, kemudian dimasukkan ke dalam air, dan air itu dibaca dengan ayat-ayat tadi, ya, dibacakan ayat-ayat dari surat Al-A'raf, kemudian Thaha, Yunus, Al-Kafirun, Al-Mu'awwidzatain, Al-Fatihah, ayat kursi dibacakan, lalu diminum oleh orang yang kena sihir, ya. Diminum oleh orang yang kena sihir atau oleh orang yang disihir sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya sebanyak 3 kali, ya. Yang bisa dia minum, yang mampu dia minum. Kalau bisa 3 maka 3 kali. Tsumma yaghtasilu bil baqi. Kalau ada sisanya dia gunakan untuk mandi. Fayazulu anhu ma asabahu, sehingga hilang apa yang tadinya ada pada dirinya dari sihir. Hadhihi nushratun syar'iyyatun wa hadhihi nushratun syar'iyyah. Maka yang ini termasuk nusrah yang dibolehkan. Wa minal mubah al-adwiyatul mujarrabah allati la mahdhurata fiha wa la takunu najisatan wa la isti'anatan fiha bisyayatin wa la fiha ma harrama Allah wa hadha al-haqq was-shawab. Dan termasuk yang dibolehkan juga menggunakan obat-obatan yang memang mujarrab, ya, yang tidak ada unsur larangan di dalamnya. Seperti misalnya bukan termasuk yang najis, bukan termasuk obat yang dibuat dengan minta pertolongan kepada jin, dan tidak ada unsur sesuatu yang diharamkan di dalamnya, maka pengobatan seperti ini dibolehkan. Dan inilah penjelasan para ulama tentang masalah mengobati sihir, ya. Jadi mengobati sihir itu boleh kalau dengan cara yang syar'i. Kemudian boleh juga dengan menggunakan obat-obat, asalkan tidak ada unsur larangan di dalamnya, baik itu dari sisi zatnya, misalnya dia najis, atau dari cara membuatnya,
yang ada unsur kesyirikannya atau minta tolong kepada jin atau syaitan, ya, atau ada sesuatu yang diharamkan di dalamnya, ya, maka apabila obat itu adalah obat yang mujarrab dan tidak ada unsur yang dilarang di dalamnya, maka ini juga termasuk yang boleh digunakan. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan, qala Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nushratu hallu sihri 'anil mashhur. Nushrah adalah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, nushrah adalah melepas sihir dari orang yang kena dengan sihir. Wahia nau'ani, dan ini ada dua jenisnya. Yang pertama, hallu bisihrin mithlihi. Pertama, melepas sihir dengan yang semisal dengannya, yaitu dengan sihir, mengobati sihir dengan sihir. Wa huwa alladhi min 'amali syaitan wa 'alaihi yuhmal qaulul hasan. Dan inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan, dan inilah penjelasan dari perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri, la yahillu sihra illa sahirun, tidak ada yang bisa melepas sihir kecuali tukang sihir. Maka maksud dari perkataan beliau adalah mengobati sihir dengan sihir. Fayataqarrabu an-nashiru wal muntashir ila syaitan bima yuhibbu fayubtilu 'amalahu 'anil mashhur. Fayataqarrabu an-nashir, maka orang yang mengobati sihir dengan sihir ini mendekatkan diri kepada syaitan, ya. Orang yang mengobati sihir dan orang yang kena sihir mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang syaitan inginkan, sehingga batallah amalan syaitan yang ada pada orang yang kena sihir. Nantinya dilepaskan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wathani, kata beliau, an-nusratu birruqyah wat ta'awudzat wal adwiyah wad da'awat al-mubahah fahadha jaizun. Yang kedua, mengobati sihir dengan ruqyah dan ta'awudz, dan juga dengan obat-obatan dan doa-doa yang dibolehkan, maka ini termasuk yang dibolehkan. Ini ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, penjelasan Syekh tentang babu an-nusrah. Kemudian kita lanjutkan dengan bab yang ke-28, babu ma jaa fit tatayyur. Bab tentang at-tatayyur. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, Syekh bin Baz di kitab ini, ibu dan akhwat dirahmatullah, tentang babun tatayyur ini tidak disebutkan di sini, ya. Sehingga mungkin kita jelaskan secara ringkas saja apa maksud dari dalil-dalil yang disebutkan ini. Babu ma jaa fi at-tatayyur, itu bab yang berkaitan dengan tatayyur. Tatayyur artinya meyakini kesialan, ya. At-tiyarah itu artinya at-tasya'um bil mar'a awil masmu', ya. At-tatayyur at-tasya'um bil mar'a aw bil masmu', yaitu meyakini datangnya kesialan dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar. Misalnya dia lihat burung, itu asal penamaan dari tatayyur ini, karena orang-orang Arab dulu banyak meyakini kesialan dengan burung, ya. Atau misalnya melihat sesuatu
dari binatang-binatang lain. Misalnya ketika orang melihat ada anjing mendekat ke rumahnya, dia katakan ini tanda tidak baik, bahwa nanti malam akan terjadi sesuatu. Ini juga termasuk meyakini kesialan dengan apa yang dia lihat. Au masmu', atau meyakini kesialan dengan apa yang dia dengar. Misalnya dia mendengar suara burung. Ya. Misalnya di malam hari dia dengar suara burung hantu. Lalu dia meyakini ini tanda akan terjadi kesialan. Akan terjadi sesuatu yang buruk akan terjadi. Maka ini meyakini kesialan dengan apa yang dia dengarkan. Ya. Bisa juga melihat misalnya ada orang yang ketika dia melihat orang cacat, ini termasuk tasya'um. Ya, ketika dia melihat orang yang cacat lalu dia mengatakan ini bertanda tidak baik, ini bertanda akan terjadi keburukan, maka ini juga termasuk meyakini kesialan dengan apa yang dia dilihat. Ya, termasuk juga contoh meyakini kesialan dengan apa yang didengar ibu-ibu ketika dia mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ya. Ketika dia lewat, misalnya dia lewat mau jualan, kemudian di tengah jalan dia dengar seorang menyebut kata rugi. Ya. Entah orang itu bicara apa sehingga dia menyebut rugi. Ketika dia menyebut kata rugi, padahal dia mau pergi berdagang, dia akhirnya meyakini ini tanda kesialan. Bisa jadi kalau saat lanjutkan berdagang nanti saya akan rugi. Jadi dia batalkan niatnya untuk berdagang karena mendengar apa? Ucapan kata rugi. Atau ucapan-ucapan buruk misalnya yang dia dengar di luar rumahnya, lalu meyakini itu sebagai tanda kesialan, maka ini termasuk meyakini kesialan dari apa yang didengar. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, meyakini kesialan dengan apa yang sudah diketahui. Ini bisa berupa hari, bisa berupa angka, bisa berupa bulan. Orang yang meyakini kesialan dengan angka 13, ya, atau 14, dan ini masih berlaku ibu-ibu di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Coba nanti ibu-ibu kalau naik pesawat itu cari angka yang tidak ada di pesawat. Angka apa kira-kira? 13, ada yang 14. Cari di hotel. Ya. Di lift hotel itu urutkan angkanya. Lift untuk lantai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nanti ada angka yang diloncat sehingga tidak ada di nomor lift itu. Berarti itu termasuk bagian dari meyakini kesialan dengan angka, dengan sesuatu yang diketahui. Termasuk juga meyakini kesialan dengan hari. Ya, dengan hari tertentu sehingga orang tidak mau mengadakan pernikahan di hari itu. Termasuk juga dengan bulan sebagaimana nanti akan dijelaskan. Jadi at-tatayyur itu adalah at-tasya'um bil mar'a awil masmu' awil ma'lum. Meyakini kesialan dengan sesuatu yang dilihat atau didengarkan atau sesuatu yang sudah diketahui. Sesuatu yang diketahui seperti yang kita jelaskan tadi bisa bentuknya angka, hari, bulan dan seterusnya. Wa qaulullah ta'ala ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Nah, ala ketahuilah sungguhnya apa yang menimpa mereka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya. Apa yang menimpa seorang dari kebaikan dan keburukan itu terjadi atas kehendak Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian juga Allah taala berfirman, qalu ta'irukum ma'akum. Ya. Qalu ta'irukum ma'akum. Ketahuilah bahwa keburukan itu
bersama kalian. Menunjukkan ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati Allah bahwa apa yang Allah tetapkan pada seorang tidak mungkin bisa dihindari, baik itu kebaikan maupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan hadis pertama di dalam bab ini yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyarata wala hamata wala safra. Akhrajahu wa zada Muslim wala naw'a wala ghawla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata, tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Bukan atau menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla. Penyakit menular itu ada, tapi dia tidak menular dengan sendirinya. Dia berpindah penyakit itu dari satu orang ke orang lain karena izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Jadi ini penyakit menular yang Nabi SAW maksudkan di sini. La adwa, tidak ada penyakit menular, yaitu tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang jahiliyah dulu meyakini bahwa penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tiyarata, dan tidak ada kesialan dengan burung. Tidak ada kesialan. Ya, ini umum. Pokoknya tidak ada keyakinan sial di dalam Islam. Di dalam Islam itu tidak ada namanya, tidak mengenal Islam namanya kesialan. Dan ini menjadikan orang-orang bertauhid tenang, ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah. Bayangkan orang yang meyakini kesialan dengan apa yang mereka yakini, dengan burung, dengan binatang, dengan perkataan, ya, dengan angka, dengan hari. Ini hidupnya, masya Allah, penuh dengan apa? Penuh dengan bayangan ketakutan dan kekhawatiran. Mau safar ternyata bertepatan dengan hari Rabu misalnya, yang orang yakini ini hari sial. Padahal dia harus safar pada hari itu atau melakukan acara pada hari itu, maka akan muncul was-was dan kekhawatiran dan seterusnya. Adapun orang beriman tidak meyakini itu. Kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu terjadi atas kehendak Allah tabaraka wa taala. Wala hamata, hamah, ya, yaitu jenis burung yang ada di malam hari, ya, jenis burung hantu yang juga diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu sebagai tanda kesialan. Ada yang mengatakan bahwa mereka meyakini dulu di zaman jahiliyah bahwa burung hantu ini dia muncul dari tulangnya orang sudah meninggal dunia. Begitu juga mereka meyakini bahwa apabila burung ini datang di rumah seorang, berarti ini tanda keburukan. Maka Nabi membatalkan keyakinan itu. Wala hamata wala safra, dan tidak ada safar, yaitu bulan safar. Artinya bulan safar itu tidak ada kesialannya, dia tidak membawa kesialan. Jadi dulu mereka meyakini bulan safar itu bulan sial, sehingga mereka tidak mau mengadakan acara di bulan itu, tidak mau mengadakan pernikahan.
Maka ini semuanya dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La adwa wala tiyarata wala hamata wala safra. Jadi semua yang dijadikan oleh orang-orang jahiliyah sebagai sebab kesialan dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Imam Muslim disebutkan wala nau'a wala ghaula. Ya, wala nau'a yaitu salah satu jenis bintang. Jadi mereka juga meyakini kesialan dengan bintang ini. Apabila bintang ini muncul, maka ini bisa menjadi tanda keburukan. Maka ini juga bagian dari tatayyur atau meyakini kesialan. Wala ghaula, dan tidak ada jin. Jadi disebutkan bahwa ghaul ini adalah jenis jin dan syaitan yang mereka yakini dahulu jin ini bisa menyesatkan orang di jalan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkannya, bahwa orang itu tersesat, dia tersesat, ya, karena takdir Allah Tabaraka wa Taala, bukan karena syaitan. Sehingga orang-orang dahulu, ya, bisa jadi mereka minta perlindungan kepada jin-jin seperti ini. Ya. Maka semua jenis atau sebab-sebab yang diyakini mendatangkan kesialan dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi la adwa, wala tiyarata, wala hammata wala safar wala nau'a wala ghaula. Kemudian di hadis berikutnya, walahuma an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu at-tayyibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Wala tiyarata, tidak ada kesialan. Wa yu'jibunil fa'lu, dan aku kagum dengan al-fa'l, yaitu optimis, ya, berharap kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan harapan kebaikan, lawan dari meyakini kesialan. Lalu para sahabat bertanya, "Wa mal fa'lu?" Apa yang dimaksudkan dengan fa'lu ya Rasulullah? Qala al-kalimatut thayyibah. Al-fa'lu adalah kalimat yang baik. Jadi ketika seorang mendengar kalimat-kalimat yang baik, lalu dia semangat, lalu dia termotivasi, maka ini tidak termasuk dari at-tatayyur. Justru ini sangat disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada orang yang belajar, tiba-tiba datang temannya dan mengatakan, Masya Allah, rajin sekali. Lalu dengan kalimatnya ini dia semakin semangat belajar. Maka ini yang disenangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senangi, yaitu orang termotivasi atau naik optimisnya dengan mendengarkan kata-kata yang baik. Dan ini tentunya sangat bertentangan dengan apa? Dengan meyakini kesialan dari kalimat-kalimat buruk. Kemudian wali Abi Dawud bi sanadin sahih an Urwah ibn Amir qala dzakartu at-tiyarata 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu ولا ترد مسلما فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل الله ما لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Dari Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Urwah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, suatu hari aku menyebut tentang kesialan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanu al-fa'l, yang lebih baik darinya adalah al-fa'lu, yaitu optimis dan mengharapkan kebaikan. Wala taruddu musliman, dan ini at-tiyarah ini tidak boleh menjadikan seorang muslim menunda atau membatalkan apa yang menjadi niatnya, ya. Jadi tidak boleh seorang muslim menunda atau membatalkan apa yang sudah dia niatkan gara-gara tiyarah ini. Fa in ra'a ahadukum ma yakrah,
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dan solusi bagi orang yang melihat sesuatu yang dia benci, ya, atau mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu yang biasa orang meyakini kesialannya. Fa in ra'a ahadukum ma yakrah, jika salah seorang di antara kalian melihat apa yang dia benci, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau, wala yadfa'u sayyi'at illa anta, dan tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali engkau, wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan engkau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita solusi ketika seorang mungkin di dalam hatinya terlintas perasaan-perasaan yang tidak nyaman atau tidak enak. Ya, karena bisa saja itu berpengaruh ibu-ibu. Ya. Bisa saja berpengaruh karena dia mengetahui orang di tempat dia tinggal meyakini kesialan dari yang mereka lihat, atau dari hari, atau dari burung dan seterusnya. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan ini yang bisa menghilangkan perasaan itu, yaitu Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta, ya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau, wala yadfa'u sayyi'at illa anta, dan tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali engkau, wala haula wala quwwata illa bika, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali denganmu. Ya. Karena ini akan menguatkan seorang muslim bahwa apa yang diharapkan dari kebaikan tidak ada yang bisa mendatangkannya kecuali Allah. Begitu juga keburukan yang dia khawatirkan, tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah tabaraka ta'ala. Tapi kalau Allah berkehendak, maka itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah azza wa jalla. Lalu kita setelah itu berlepas diri dari kemampuan diri kita. Wala haula wala quwwata illa bika, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan engkau ya Allah. Dan ini zikir yang paling bermanfaat ibu-ibu, ya. Dan ini bisa kita sampaikan di dalam doa-doa kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Ketika kita punya masalah, sampaikan kepada Allah. Saya sedang menghadapi masalah dan saya lemah, tidak bisa. Kita akui diri kita sebagai hamba yang tidak mampu di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa menghilangkan masalah ini kecuali engkau. Tidak ada yang bisa mendatangkan solusinya kecuali engkau. Adapun aku adalah manusia dan hamba yang lemah. Ya. Makanya ibu-ibu dan akhwat dirahmati Allah, al-hauqalah, yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah, ini termasuk isti'anah. Termasuk zikir meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala. Tidaklah seorang mengucapkan ini melainkan Allah bantu. Karena di situ dia benar-benar hanya memohon dan meyakini kemampuan dan kekuatan dari Allah tabaraka wa taala. Adapun dirinya tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melakukan sebab. Adapun kebaikan yang dia inginkan atau kemudaratan yang ingin dia cegah, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali Allah. Tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan itu kecuali Allah tabaraka. Dan ini bentuk doa seperti ini sangat dicintai oleh Allah tabaraka taala ketika seorang hamba mengakui kesalahan dirinya, mengakui kelemahan dirinya. Ini sangat dicintai oleh Allah tabaraka taala karena menunjukkan keadaan dirinya di hadapan Allah tabaraka taala. Kemudian berikutnya, Ani bin Mas'udin marfu'an, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yuzhibuhu bit-tawakkul. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
At-tiyaratu syirkun, meyakini kesialan itu syirik. Meyakini kesialan itu termasuk syirik. Itu syirik kecil. Dan bisa menjadi syirik besar kalau dia meyakini kesialan itu didatangkan oleh selain Allah Azza wa Jalla. Keburukan itu didatangkan oleh selain Allah. Misalnya oleh burung. Kalau dia meyakini burung itu yang mendatangkan kesialan atau keburukan, maka ini syirik besar. Ya. Kalau dia yakini itu hanya sebagai sebab, maka jatuhnya syirik kecil. Maka ketika disebutkan di sini at-tiyaratu syirkun, maksudnya adalah syirik kecil. Dan kaidahnya ibu-ibu, semua syirik kecil sangat berpotensi menjadi syirik besar. Ya, dan sangat bergantung dengan apa yang ada di dalam hati orang yang melakukannya. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa, tidak ada di antara kita melainkan ada perasaan-perasaan terhadap kesialan. Ma minna illa, tidak ada di antara kita melainkan ada saja perasaan atau terlintas dalam pikirannya tentang masalah sial. Walakinnallaha yudhibuhu bittawakkul. Akan tetapi Allah akan menghilangkan pikiran-pikiran itu dengan kita bertawakal kepada Allah. Jadi kalau ada kita kekhawatiran, ya, apakah ini bertanda buruk kalau saya keluar atau kalau saya pergi, maka hilangkan itu dengan apa? Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan serahkan diri kita, serahkan urusan kita kepada Allah. Maka insya Allah pikiran itu akan hilang. Ya. Begitu juga dan segala hal ibu dan akhwat dirahmati Allah, kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi mudah. Ketika kita punya masalah, ya, solusinya terus kita pikirkan. Terkadang nggak ketemu solusinya. Tapi kalau langsung kita serahkan kepada Allah, kita sebutkan, ya Rabb, saya mengalami ini. Ya Allah, saya menghadapi ini. Ya Allah, terjadi ini pada diri saya. Ya Allah, ini sulit. Ya. Berikan saya jalan keluar. Ya. Walaupun bagaimanapun dia sampaikan doa itu dengan menangis, hatinya pasti akan tenang. Ya. Pasti akan tenang. Walaupun ada perasaan yang berat, kalau dia serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia adukan kepada Allah, dia memohon kepada Allah, dia tenang. Ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati. Dan doa itu termasuk zikir ibu dan akhwat dirahmati Allah. Ya. Tapi terkadang kita tidak mendapatkan solusi yang cepat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena biasanya kita lebih mengandalkan kemampuan diri kita terlebih dahulu sebelum kita serahkan kepada Allah. Jadi ketika jadi masalah, kita entengkan masalah. Ini masalah ringan. Saya bisa dengan ilmu saya, dengan pengalaman saya, dengan bantuan orang lain yang ada di sekitar saya, ini bisa selesai. Ternyata tidak bisa selesai. Baru kemudian meminta kepada Allah. Maka di antara kuatnya hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibu dan akhwat dirahmati Allah, kita langsung meminta kepada Allah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh kita, hendaknya kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, walaupun hanya sekedar membenarkan tali sendal. Siapa yang tidak mampu membenarkan tali sendal itu? Tapi sendal zaman dulu ini ya. Sandal jepit dulu kan lepas, mudah untuk diperbaiki. Atau dikasih kancing sudah selesai. Kalau sandal sekarang rusak ya rusak, nggak bisa kita perbaiki. Ya. Tapi maksudnya adalah sekecil apapun masalah yang kita dapatkan, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Agar kita terbiasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa doa-doa kita dan tawakal kita kemudian tidak didengar oleh Allah atau tidak dikabulkan cepat oleh Allah karena dari awal memang kita tidak menginginkan Allah ketika terjadi masalah itu.
Tapi kita andalkan ilmu kita, pengalaman kita. Kita merasa ada yang bantu. Saya punya harta. Nanti giliran masalah itu diperbesar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baru datang kepada Allah. Maka tentu orang yang beriman sejak awal, bahkan tatkala tidak ada masalah pun, hatinya tetap bergantung kepada Allah. Dan itulah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir rakha'i ya'rifka fis syiddati. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat engkau lapang, maka Allah akan mengenalmu di saat engkau mengalami kesulitan. Kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud ini, rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qauli bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Dan beliau menjadikan perkataan yang terakhir ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, yaitu walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul, akan tapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Kemudian hadis berikutnya riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Qalu fama kaffaratu dhalika? Qala an taqulu Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuka. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membatalkan diri dari kebutuhannya karena meyakini kesialan, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jadi barang siapa yang membatalkan niatnya untuk melakukan apa yang menjadi kebutuhannya karena meyakini kesialan, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Lalu para sahabat bertanya, fama kaffaratu dzalika? Lalu apa penghapusnya ya Rasulullah jika itu terjadi pada seorang yang tadinya dia ingin keluar safar, kemudian dia melihat sesuatu, akhirnya dia ragu-ragu dan menunda safarnya. Maka apabila itu terjadi, kata Nabi SAW, maka hendaknya dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan, dan tidak ada keburukan kecuali keburukan yang datang darimu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang benar selain engkau. Kemudian hadis yang terakhir, walahu min hadithi Al-Fadl bin Abbas, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Abdullah bin Al-Fadl bin Abbas mengatakan innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Tiarah itu adalah yang menjadikan engkau melanjutkan atau yang membatalkan, menjadikan engkau membatalkan. Jadi tiarah itu adalah yang menjadikan engkau melanjutkan perjalanan atau membatalkan sesuatu yang ingin dilakukan. Maksudnya orang Arab zaman dahulu ketika ingin melakukan sesuatu, maka diambil burung. Kemudian burung itu diterbangkan. Kalau dia terbang ke kanan, berarti ini bertanda baik, maka dia lanjutkan perjalanannya. Maka ini juga termasuk tiarah. Kalau dia terbang ke kiri, maka ini adalah tanda keburukan, maka dia tunda atau dia batalkan perjalanannya. Jadi kalau ada sesuatu yang terlintas dalam hati seorang tapi itu tidak ada pengaruhnya, maka itu bukan termasuk orang meyakini kesialan. Jadi menentukan apakah itu sial atau meyakini orang itu meyakini kesialan atau tidak adalah pikirannya tentang sesuatu yang mendatangkan kesialan itu bisa menjadikan dia lanjut atau batal. Ya, seperti yang kita contohkan tadi dengan orang-orang Arab terdahulu, melanjutkan perjalanannya apabila burung itu terbang ke kanan, dan membatalkan perjalanannya apabila burung itu terbang ke kiri. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.